dari kelompok 3. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian dan analisis kami mengenai Good Corporate Governance yang diterapkan dalam UKM Healthy Snack Batam. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ricky Renatson, Julianto, Ivan Susanto, Haryanto, dan Debitino. Good Governance Implementation. Core Principles of Good Corporate Governance. Yang pertama ada Accountability. Healthy Snack Batam memiliki sistem akuntabilitas yang jelas dengan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada pemangku kepentingan yang terkait, seperti karyawan, pelanggan, dan pemasok. Fairness. Prinsip keadilan tercermin dalam hubungan internal perusahaan, seperti dalam kebijakan perekrutan, promosi, dan kompensasi. Hal ini juga harus tercermin dalam hubungan bisnis dengan pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada Transparency. Perusahaan memastikan bahwa semua informasi yang relevan terkait dengan kegiatan mereka tersedia secara terbuka untuk pemangku kepentingan, termasuk informasi keuangan, proses operasional, dan kebijakan. Dan yang terakhir ada Independent. Perusahaan mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Selanjutnya ada 5 Element of Good Corporate Governance. Yang pertama ada Good Work Practice. Dalam menjalankan perusahaan, pemilik memiliki komitmen untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Control Environment. Perusahaan melibatkan pengembangan dan penerapan prosedur dan kebijakan untuk memastikan pengendalian internal yang efektif. Transparent Disclosure. Perusahaan secara transparan mengungkapkan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Well-defined shareholders right. Pemegang saham memiliki hak yang jelas terkait dengan kepemilikan mereka dalam sebuah dokumen tertulis. Dan yang terakhir ada Board Commitment. Dewan harus memiliki komitmen untuk mencapai keunggulan perusahaan dalam segala hal. Selanjutnya ada penerapan unfreezing, change, dan refreezing. Penerapan prinsip unfreezing, change, dan refreezing pada Healthy Snack Batam dapat dilihat dalam proses perubahan menu dan strategi pemasaran mereka. Pertama, proses unfreezing dimulai dengan penilaian menyeluruh terhadap preferensi pelanggan dan tren pasar terbaru yang mengindikasikan pergeseran permintaan terhadap makanan dan minuman sehat tertentu. Manajemen mengadakan pertemuan internal dan melakukan survei pelanggan untuk memahami perubahan yang dibutuhkan. Setelah itu, langkah perubahan dilakukan. Mereka memperkenalkan inovasi baru dalam menu sehat yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan terkini, serta memperbarui strategi pemasaran untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Mereka juga memperluas jangkauan media sosial, meningkatkan kualitas kemasan produk, atau bahkan memperluas distribusi ke toko-toko retail tertentu. Kemudian refreezing terjadi ketika perubahan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dan diterima dengan baik oleh pelanggan. Manajer selaku pemilik perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak perubahan tersebut terhadap kinerja perusahaan, termasuk peningkatan penjualan, respon pelanggan, dan efisiensi operasional. Mereka kemudian mengkonsolidasikan perubahan tersebut ke dalam proses operasional harian perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya perusahaan. Company Structure and Function, bagian struktur organisasi. Kebetulan pada partner kami kali ini dia bergerak pada bidang food and beverage, jadi company structure kami tergolong cukup simpel. Pada posisi teratas yaitu owner atau manager, dan di bawahnya ada kasir dan kitchen. Nah, di kitchen ini memiliki 2 employee atau 2 karyawan. Jabatan authority dan responsibility. Nah, pada jabatan owner ini memiliki otoritas, yaitu tanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional, pengambilan keputusan yang strategis, dan pengawasan keseluruhan dari kasir dan bagian dapur. Responsibility-nya bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja perusahaan, termasuk keuangan, pemasaran, dan kualitas produk. Nah, kasir berotoritas bertanggung jawab menerima pembayaran dari pelanggan dan mengelola transaksi keuangan harian. Responsibility-nya bertanggung jawab memastikan keakuratan pembayaran dan menangani pertanyaan pelanggan terkait transaksi. Kitchen authority-nya itu bertanggung jawab atas persiapan makanan dan minuman sehat yang berkualitas sesuai dengan standar yang diterapkan. Responsibility-nya adalah memastikan kebersihan dan keamanan makanan, serta menyajikan produk yang berkualitas kepada pelanggan. Span of control dalam perusahaan perseorangan Healthy Snack Batam ini, span of control dapat relatif luas. Hal ini berarti bahwa pemilik atau manajer memiliki kendali langsung terhadap kasir dan bagian dapur. Ini memungkinkan pemilik atau manajer untuk secara efektif mengawasi dan terlibat secara langsung dalam operasi sehari-hari. Centralized or decentralized. Dalam perusahaan ini, keputusan strategis mungkin cenderung menjadi tanggung jawab pemilik atau manajer. Oleh karena itu, perusahaan ini cenderung bersifat terpusat atau centralized. Namun, dalam hal operasional harian, kasir dan bagian dapur dapat memiliki otonomi untuk mengatasi tugas-tugas mereka sendiri. Formalization. Karena perusahaan ini masih berukuran kecil, formalisasi mungkin tidak seketat perusahaan besar. Namun, beberapa prosedur dan kebijakan tetap harus diterapkan, terutama terkait dengan keamanan makanan, kebersihan, dan prosedur transaksi. Dengan demikian, akan ada tingkat formalisasi yang cukup dalam hal ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bentuk dan legalitas perusahaan perseorangan Healthy Snack Batam. Untuk bentuk perusahaannya sendiri, Healthy Snack Batam merupakan jenis perusahaan perseorangan berjenis mikro dikarenakan memiliki skala kecil, dengan sedikit karyawan dan pendapatan tahunan yang tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh hukum setempat. Perusahaan perseorangan Healthy Snack Batam juga membuat perizinan seperti surat izin kesehatan dan sanitasi yang menegaskan bahwa makanan
makanan dan minuman yang disajikan di Healthy Snack Batam aman untuk dikonsumsi dan dipersiapkan dengan standar kebersihan yang ditetapkan. Dan juga izin merek dagang untuk mendaftarkan merek dagang mereka ke lembaga terkait agar terlindungi secara hukum. Untuk 5 bisnis function yang diterapkan oleh perusahaan perseorangan ini diantaranya fungsi manajemen, di mana pemilik manajer memastikan operasional sehari-hari berjalan lancar, merencanakan strategi bisnis, dan mengawasi staf. Fungsi pemasaran dengan menggunakan media sosial dan mungkin beberapa strategi pemasaran lokal, Healthy Snack Batam mempromosikan produknya ke masyarakat setempat. Untuk fungsi akuntansinya sendiri, perusahaan ini merekam transaksi harian, memastikan akurasi pembayaran, dan melaporkan keuangan mereka secara berkala. Dan untuk fungsi keuangannya, perusahaan-perusahaan ini mengelola kas, mengontrol biaya, dan merencana anggaran untuk pertumbuhan bisnis mereka ke depannya. Untuk fungsi dari sistem informasi ini sendiri, dia adalah perusahaan ini menggunakan aplikasi keuangan sederhana untuk melacak inventaris, menerima pesanan, dan melakukan analisis penjualan dalam jangka waktu minggu, bulan, hingga tahunan. Untuk legalitas perusahaan ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu product legality dan brand legality. Untuk product legality-nya sendiri, Healthy Snack Batam memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan setempat, dengan memastikan bahan-bahan yang digunakan aman untuk dikonsumsi dan mematuhi aturan kesehatan yang berlaku. Untuk brand legality, Healthy Snack Batam juga menciptakan mereknya sendiri. Mereka memastikan merek tersebut terdaftar dan dilindungi secara hukum melalui surat izin merek dagang. Proses ini melibatkan pendaftaran merek dagang mereka di lembaga yang berwenang, sehingga mereka memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam lingkup bisnis mereka, di mana hal ini akan melindungi mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain dan memberikan mereka keunggulan kompetitif di pasar. Selamat malam semuanya. Sini saya akan membahas tentang core value perusahaan. Demi menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya, perusahaan Healthy Snack Batam menjunjung tinggi etika bisnis yang kuat dengan membangun koordinasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang dan konsisten yang berkelanjutan. Bisnis ethics. Healthy Snack Batam menekan pentingnya integritas dalam semua aspek operasional mereka. Mereka berkomitmen untuk menjadi transparan dalam praktik bisnis mereka, memastikan bahwa produk mereka yang disajikan aman dan berkualitas tinggi. Mereka juga menekan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam interaksi dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Foundation value for identity business ethics. Integrity. Integritas di Healthy Snack Batam adalah landasan moral yang penting dalam semua aspek bisnis. Mereka bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kejujuran yang tinggi dalam interaksi mereka dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Mereka mengutamakan kejujuran sebagai prinsip utama dan tidak mentolerir perilaku yang tidak etis atau korupsi dalam operasi mereka. Honesty. Kejujuran dalam bisnis mengacu pada keterbukaan dan transparansi dalam semua aktivitas. Di Healthy Snack Batam, kejujuran mencakup memberi informasi yang jelas dan akurat kepada pelanggan terkait dengan produk, harga, dan kebijakan bisnis. Mereka berkomitmen untuk tidak menyembunyikan informasi penting dari pelanggan atau pihak lainnya. Fairness. Keadilan merupakan inti yang mendasari segala interaksi bisnis di Healthy Snack Batam. Mereka memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan baik dengan pelanggan, pemasok, atau karyawan dilakukan secara adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Mereka menetap kebijakan yang adil terkait dengan pembayaran, layanan, dan kebijakan lainnya yang memastikan bahwa semua pihak terlibat diperlakukan dengan baik. C. Ethical environment structure. Ethical award di Healthy Snack Batam, kesadaran etika ditekankan kepada seluruh tim sebagai bagian integral dari budaya perusahaan. Mereka memahami bahwa setiap tindakan dan keputusan memiliki konsekuensi etis, dan mereka mendorong para karyawan untuk selalu mempertimbangkan dampak moral dari setiap tindakan bisnis yang mereka lakukan. Ethical education. Healthy Snack Batam memberikan pelatihan secara berkala kepada karyawan tentang prinsip-prinsip etika bisnis dan memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Ethical education. Healthy Snack Batam memberikan pelatihan secara berkala kepada karyawan tentang prinsip-prinsip etika bisnis dan memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Pelatihan ini membantu karyawan yang memahami pentingnya etika dan pengambilan keputusan dan perilaku setiap hari-hari di tempat kerjanya. Ethical action. Di Healthy Snack Batam, karyawan didorong untuk mengutamakan prinsip-prinsip etika dalam setiap tindakan yang dilakukan. Mereka diberikan otonomi untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan moral dan didorong untuk melaporkan perilaku yang tidak etis. Hal ini menciptakan budaya di mana setiap individu bertanggung jawab untuk tidak sesuai dengan standar moral yang mereka tetapkan. Ethical leadership. Pemimpin di Healthy Snack Batam bertindak sebagai contoh dalam menerapkan nilai etika dalam mengambil keputusan dan interaksi sehari-hari. Mereka berperan dalam membangun budaya yang berorientasi pada nilai dan menunjukkan integritas dan bertanggung jawab yang tinggi. Hal ini menginspirasi karyawan lainnya untuk mengikuti jejak yang sama dalam praktik bisnis mereka. Dengan mendorong kesadaran, pendidikan, tindakan, dan kepemimpinan yang beretika, Healthy Snack Batam menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, yang merupakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan kebersihan jangka panjang perusahaan. D. Company core value. Kolaboratif. Dalam budaya kolaboratif, setiap anggota tim di Batam didorong untuk bekerja sama-sama dan saling mendukung. Mereka mendorong pertukaran ide dan pendekatan yang terbuka, sehingga setiap individu merasa dihargai dan diakui. Melalui kerja tim yang efektif, mereka mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. Fokus on qualities. Healthy Snack Batam mendapatkan penekanan besar pada kualitas produk dan pelayanan. Mereka memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan segar, berkualitas, dan sehat. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa layanan pelanggan yang diberikan adalah yang terbaik dan sesuai dengan standar tinggi. Adaptif. Dalam bisnis makanan dan minuman, tren dan selera pelanggan dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, Healthy Snack Batam siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Mereka menerima umpan balik dari pelanggan dan menggunakannya sebagai landasan untuk terus meningkatkan produk dan layanan mereka. Customer oriented. Dalam budaya ini, Healthy Snack Batam selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Mereka berusaha memahami kebutuhan dan preferensi
pelanggan mereka dan menyesuaikan produk dan layanan mereka sesuai dengan itu. Mereka berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang baik pada pelanggan mereka, mulai dari pelayanan hingga dan kualitas produk. Baik teman-teman, sekarang saya akan menyimpulkan yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Poin pertama adalah good governance implementation. Perusahaan perseorangan Healthy Snack Batam menerapkan 4 prinsip good corporate governance, yakni yang pertama adalah accountability atau akuntabilitas. Healthy Snack Batam sendiri memiliki sistem akuntabilitas yang jelas dengan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada pemangku kepentingan yang terkait seperti karyawan, pelanggan, dan pemasok. Kedua, ada fairness atau keadilan. Prinsip keadilan yang tercermin ini dalam hubungan internal perusahaan seperti dalam kebijakan perekrutan, promosi, dan kompensasi. Hal ini juga harus tercermin dalam hubungan bisnis dengan pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Poin ketiga adalah transparansi atau transparasi. Perusahaan ini memastikan bahwa semua informasi yang relevan terkait dengan kegiatan mereka tersedia secara terbuka untuk pemangku kepentingan, termasuk informasi keuangan, proses operasional, dan kebijakan. Keempat, ada independence atau kemandirian. Perusahaan ini mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Perusahaan ini juga menerapkan 5 jenis elemen dalam good corporate governance, yaitu good board practice, control environment, transparent disclosure, well-defined shareholders right, and board commitment. Terus perusahaan ini juga menerapkan prinsip unfreezing, change, and refreezing, terutama dalam memperbarui menu dan strategi pemasaran untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, poin kedua, company structure and function. Berikut adalah gambaran bagan struktur organisasi dari Healthy Snack Batam, yang dimana jabatan pertama adalah owner atau manager dengan authority yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional, pengambilan keputusan strategis, dan pengawasan keseluruhan dari kasir dan bagian dapur. Responsibility-nya bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja perusahaan termasuk keuangan, pemasaran, dan juga kualitas produk. Kedua, ada kasir yang authority-nya bertanggung jawab menerima pembayaran dari pelanggan dan mengelola transaksi keuangan harian. Nah, responsibility dari kasir ini bertanggung jawab memastikan keakuratan pembayaran dan menangani pertanyaan pelanggan terkait transaksi. Ketiga, ada kitchen atau employee biasa yang bertanggung jawab atas persiapan makanan dan minuman sehat yang berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka ini memiliki responsibility memastikan kebersihan dan keamanan makanan serta menyajikan produk yang berkualitas kepada pelanggan. Perusahaan ini memiliki span of control yang relatif luas ya, yang dimana pemilik atau manajer ini memiliki kendali langsung terhadap kasir dan bagian dapur sehingga lebih efektif dalam mengawasi operasional sehari-hari. Perusahaan ini juga bersifat terpusat atau centralized dikarenakan keputusan strategis cenderung menjadi tanggung jawab pemilik atau manajer. Namun dalam hal operasional harian, kasir dan bagian dapur dapat memiliki otonomi untuk mengatasi tugas-tugas mereka sendiri. Nah, formalisasi dalam perusahaan ini mungkin tidak seketat perusahaan besar, namun beberapa prosedur dan kebijakan tetap harus diterapkan, terutama terkait dengan keamanan makanan, kebersihan, dan prosedur transaksi. Poin ketiga adalah form and legalities of business entities. Healthy Snack Batam sendiri merupakan jenis perusahaan perseorangan dengan berjenis mikro karena memiliki skala yang kecil, dengan sedikit karyawan dan pendapatan tahunan yang tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh hukum setempat. Nah, perusahaan ini telah membuat surat perizinan seperti surat izin kesehatan dan sanitasi yang menegaskan bahwa makanan dan minuman yang disajikan mereka untuk dikonsumsi dan dipersiapkan dengan standar kebersihan yang ditetapkan, dan juga surat izin merek dagang untuk mendaftarkan merek dagang mereka kepada lembaga terkait agar terlindungi secara hukum. Selain itu, perseorangan Healthy Snack Batam ini juga menerapkan 5 jenis fungsi dalam bisnis, yakni fungsi manajemen, pemasaran, akuntansi, keuangan, dan sistem informasi. Poin keempat adalah core value dari perusahaan ini. Demi menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan serta pemangku kepentingan yang lainnya, perusahaan perseorangan Healthy Snack Batam menjunjung tinggi etika bisnis yang kuat dengan membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang dan kesuksesan yang berkelanjutan. Perusahaan ini menekankan pentingnya integritas dalam semua aspek operasional mereka. Mereka berkomitmen untuk menjadi transparan dalam praktik bisnis mereka, memastikan bahwa produk yang mereka sajikan aman dan berkualitas tinggi. Mereka juga menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam interaksi dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Nah, perusahaan Healthy Snack Batam ini memiliki 4 core value utama. Yang pertama adalah kolaboratif. Dalam budaya kolaboratif, setiap anggota tim dari Healthy Snack Batam ini didorong untuk bekerja bersama-sama dan saling mendukung. Mereka mendorong pertukaran ide dan pendekatan yang terbuka, sehingga setiap individu merasa dihargai dan diakui. Melalui kerja tim yang efektif, mereka mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. Yang kedua adalah focus on qualities. Healthy Snack Batam menempatkan penekanan besar kepada kualitas produk dan pelayanan. Mereka memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan segar, berkualitas, dan sehat. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa layanan pelanggan yang diberikan adalah yang terbaik dan sesuai dengan standar tertinggi. Ketiga adalah adaptif. Dalam bisnis makanan dan minuman, tren dan selera pelanggan dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, Healthy Snack Batam siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan tersebut. Mereka menerima umpan balik dari pelanggan dan menggunakannya sebagai landasan untuk terus meningkatkan produk dan layanan mereka. Yang keempat atau yang terakhir adalah customer oriented. Dalam budaya ini, Healthy Snack Batam selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Mereka berusaha memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka dan menyesuaikan produk dan layanan mereka sesuai dengan itu. Mereka berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan mereka, mulai dari pelayanan hingga kualitas produk. Selain itu, dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan Healthy Snack Batam juga menerapkan 3 foundational value for identify business ethics yang terdiri dari integrity, honesty, fairness, serta menerapkan 4 struktur lingkungan bisnis, yakni ethical awareness, ethical education, ethical action, dan ethical leadership. Baik teman-teman, segitu saja
yang dapat saya simpulkan dan terima kasih atas waktunya telah menonton presentasi kami dan kami meminta maaf jika kami memiliki salah ucap. Segitu saja, terima kasih.